Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578-2097 dari kelas RI 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video hands-on tentang pengerjaan individu sistem paket tracer modul 3.5.5 dengan judul investigasi the TCP, IP, and OC models in action. Nah, sebelum itu saya memohon maaf jika ada suara yang agak berisik. Di sini sedang hujan, lagi sedang hujan. Mohon dimaklumi. Sini langsung saja kita ke instruksinya. Di sini pakai tracer, investigasi, objektif, part 1 dan part 2. Nah, background, di sini background itu aktivitas simulasi ini bertujuan memahami cara kerja TCP atau IP, protokol switch dan hubungannya dengan model OSI menggunakan simulation mode pada paket tracer. Langsung saja kita ke instruksinya sini. Part 1 itu examine HTTP web traffic. Untuk step 1 switch from real time to simulation mode. Nah, di sini kita disuruh klik ke simulation mode. Nah, di bagian bawah pojok kanan ini kita klik mode simulation. Nah, jika kurang kelihatan kita geser saja ininya. Setelah itu kita pilih HTTP-nya. Kita pilih HTTP. Bentar. Kita klik edit filter sini. Nah, di sini pastikan kita tidak mencetak atau mencentang ya. Sini pastikan di IP versi 4 itu tidak ada centang, dan IP versi 6 kita pastikan tidak ada centang juga, dan terutama di MIS, di tab MIS ini yang diwajibkan centang adalah HTTP. Nah, jika sudah di sini kita kelas saja. Setelah itu kita ke step selanjutnya, yaitu generate web HTTP traffic. Nah, di sini kita klik web client. Kita klik web client, lalu kita buka desktop. Sebentar. Kita buka desktop web browser. Ini desktop web browser. Lalu kita masukkan URL-nya. URL-nya yaitu www.oc.local. Oke. Sini kita paste saja. Nah, jika sudah kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita klik go. Nah, jika sudah kita selanjutnya yang ke D, klik capture atau forward for time selama sebanyak 4 kali gitu. Sebentar. Di sini kita klik di sini saja. 1, 2, 3, 4. Nah, sini ada
atau pertanyaan, yaitu apakah halaman browser web sorry, saya ulangi lagi. Apakah halaman browser web klien berubah? Nah, di sini jawabannya belum berubah secara langsung karena paket masih diproses atau per satu pada simulation mode. Lalu kita ke yang E. Nah, yang ke E ini kita disuruh mengklik yang ada warna di box. Nah, ini kita klik kotak warna pertama ini pada event list. Kita klik pada di event list ini, kotak warna ungu ini yang pertama. Nah, setelah itu kita klik OC model ya. Sebentar. Nah, setelah itu kita bagian mana tadi ya? Kita ke bagian F ini ya. Nah, di sini kita ke OC model di sini ya. OC model, lalu kita klik yang layar 7. Kita klik layar 7 pada outlier sini. Kita klik. Nah, jika sudah di sini ada HTTP client sends HTTP request to the server. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu informasi apa yang ditampilkan pada layer 7. Nah, di sini informasinya dia keluar, yaitu HTTP client mengirim ke HTTP request menuju web server. Setelah itu di sini berapa nilai dashboard pada layar 4. Nah, di sini kita buka layar 4 dashboard. Nah, di sini dashboardnya yaitu 80 ya. Sini dashboardnya 80. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa nilai dash IP pada layar 3. Nah, di sini kita klik layar 3 ini. Nah, jadi alamat IP ini milik web server. Jadi alamat IP di layar 3 ini itu milik web server. Setelah itu, informasi apa yang ditampilkan pada layar 2. Nah, di sini informasi apa yang ditampilkan layar 2, yaitu di sini jawabannya adalah source MAC address dan destination MAC address gitu. Lalu kita ke G, kita klik outbound PDU details. Di sini kita klik. Nah, di sini informasi yang sama pada bagian IP. Kita
coba cari pada bagian IP. Nah, di sini ada source IP dan destination IP. Nah, ini milik layer 3. Nah, milik layer 3 ini. Lalu informasi apa yang sama pada TCP? Kita cari. Nah, di sini jawabannya adalah source port dan destination port. Nah, itu punya milik layer 4 ya. Lalu apa informasi host yang tercantum pada HTTP? Nah, di bagian paling bawah ini itu ada HTTP ya. Kita scroll ke bawah aja sampai menemukan HTTP. Nah, di sini kita cari di sini ada tulisan host www.osi.local. Nah, ini milik layer 7. Setelah itu kita ke H. Kita klik kotak warna berikutnya. Sini kita keluar aja, kita klik kotak yang berikutnya. Setelah itu di sini kita diminta klik event HTTP berikutnya. Lalu kita perhatikan di sini ada in layers dan out layers. Nah, ini in layers dan out layers. Sudah ada ya dua ini. Lalu sini ada pertanyaan. Itu apa perbedaan in layers dan out layers? Nah, jawabannya itu adalah in layers itu menerima data. Ini in layers ini dia menerima data dan outliers ini dia mengirim data. Nah, jadi dia mengirim data outliers ini. Jadi outliers ini menerima data ke outliers ini mengirim data ke inlayers dan inlayers ini menerima datanya. Seperti itu. Lalu di sini kita mengklik kita klik inbound dan outbound PDU details. Di sini outbound. Lalu yang kali ini kita klik event terakhir. Ini sini ya. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi di sini kita disuruh klik event berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada inbound dan outbound PDU. Nih, inbound dan outbound PDU. Nah, di sini kita cek di inbound PDU ini dia di bagian IP itu ada source IP, destination IP,
Dan di bagian TCP ada source port dan destination port, lalu ada HTTP request. Jika di outbound, di IP, bagian IP itu ada source IP dan destination IP. Bagian TCP itu ada source port dan destination port. Nah, bedanya ini source port 80 dan destination port 1025. Sini source portnya 1025, destinationnya port 80. Jadi itu sebaliknya ya perbedaannya. Jadi perbedaan inbound dan outbound itu informasinya ada yang berbeda dari IP, bagian IP itu hanya kebalikannya saja. Setelah itu kita yang bagian K itu kita klik event bagian akhir. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa tab yang ditampilkan? Di sini ada 2 tab yang ditampilkan, OC Models dan Inbound PDU Details. Karena data telah mencapai tujuan. Lalu selanjutnya part 2, display element of the TCP atau IP protocol suite. Bagian step 1, view additional event. Kita tutup jendela PDU, kita tutup jendela, lalu kita klik show all or none. Nah, nih kita klik, lalu jika di sini tidak ada, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada perubahan ya. Nah, di sini pertanyaannya, event tambahan apa yang muncul? Nah, yang jelas di sini berbeda ya. Tadi hanya ada 4. Sini menambah ada ARP, DNS, TCP, dan HTTP. Jadi sekarang ada 4 tipe maksudnya. Setelah itu kita bagian C, kita klik event DNS pertama. Nah, di sini kita klik kotak DNS yang pertama. Kita pilih OC Models. Setelah itu kita klik outbound PDU. Nah, di sini ada pertanyaan, apa isi nama file di dalam DNS? Nah, jadi isinya yaitu nama filenya adalah di bagian bawah, paling bawah kita scroll sampai ketemu bagian DNS query. Nah, di sini ada name variable length dan www.oc.local. Nah, ini yang dinamakan name file pada DNS query. Setelah itu kita klik DNS bagian akhir. DNS bagian akhir. Nah, di sini bagian akhir itu add device-nya status web client. Kita klik.
Nah, di sini ada pertanyaan, berapa nilai addressnya? Nilai addressnya, nah di sini nilai addressnya alamat di sini nih, alamat IP itu milik web servernya. Setelah itu bagian F, sini kita cari event TCP setelah HTTP. Kita event TCP setelah HTTP. Ini mungkin ya. Nah, di sini ada inliers dan outliers. eh di inliers dan outliers ini apa isi item nomor 4 dan 5. Nah, isinya yaitu TCP membentuk koneksi. Membentuk koneksi. Dia membentuk koneksi Nah, dia membentuk koneksi, maka statusnya adalah established. Nah, maka dia menampilkan statusnya itu. Nih, established ya. Setelah itu kita klik pada TCP terakhir. TCP terakhir yang ini. Nah, di sini ada pertanyaan, apa tujuan dari event tersebut? Nah, di sini untuk menutup koneksi pada komunikasi. Lalu yang terakhir ada challenge question. Nah, di pertanyaan ini kita port berapa web server menerima request. Nih, port berapa web server menerima request, web request maksudnya. Nah, di sini kita ke layar 4. Nah, port berapa di sini? Port berapa server menerima request web? Nah, di sini portnya 80 ya. Jawabannya adalah 80. Lalu port berapa web server menerima DNS?
Kita coba cari DNS mana ya. DNS kita ke bagian UDP, kita lihat desktop portnya. Nah, destination port 53. Jadi jawabannya port berapa web server itu menerima DNS-nya, yaitu adalah port 53. Di sini saya sudah menjawab semua pertanyaan dan instruksinya. Mungkin cukup sekian saja dari penjelasan paket tracer modul 3.5.5 ini, investigasi the TCP IP and OC models in action. Cukup, terima kasih. Saya akhiri. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.